Izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa hal sebagai rujukan kita dalam proses kita selanjutnya. Perlu kami sampaikan bahwa forum perangkat daerah akan berlangsung selama 3 hari. Pembukaan hari ini dan akan dilanjutkan dengan DES mulai besok dan lusa di Bapelikbang. Oleh karena itu izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal yang akan menjadi rujukan dalam proses DES kita mulai besok dan lusa. Next. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Sumba Barat tadi, bahwa forum perangkat daerah itu sebetulnya isinya ada 2. Yang pertama, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan. Kemudian yang kedua, menyusun rencana kerja untuk tahun yang akan datang. Oleh karena itu evaluasi itu menjadi penting sebagai rujukan untuk kita menyusun berbagai macam program kegiatan di tahun yang akan datang. Oleh karena itu yang pertama, kita coba melihat kembali evaluasi terhadap apa yang kita lakukan tahun ini. Yang akan saya sampaikan hanya evaluasi terhadap indikator kinerja utama yang menjadi indikatornya Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Sumba Barat, sebagaimana ditetapkan di RPJMD Kabupaten Sumba Barat. Sedangkan indikator kinerja utama masing-masing pimpinan perangkat daerah dan seluruh staf akan kita diskusikan dan kita bahas mulai besok dan lusa di Bapelikbang. Khusus untuk indikator kinerja utama daerah atau indikator kinerjanya Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, di RPJMD itu ditetapkan ada 10 indikator kinerja utama. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, tadi juga disinggung Bapak Wakil Bupati, bahwa dari segi kinerja ada beberapa kinerja yang kita menunjukkan tren perubahan yang cukup baik. Yang pertama misalnya berkaitan dengan stunting. Kita sudah melampaui target nasional. Seharusnya target 14%, kita sudah berada di posisi 12,1%. Lalu untuk kemiskinan ekstrim, Bapak Wakil Bupati, data terakhir kita mengalami penurunan lagi. Ya, beberapa bulan yang lalu kita masih berada di posisi 11,75%. Data terakhir kemarin kita sudah berada di 9,13%. Saya kira ini seperti yang disampaikan Bapak Wakil Bupati bahwa ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita saat ini 3,23%. Nah, kebetulan tahun depan juga selain tahun anggaran 2024, kita juga berhadapan dengan tahun 2025. Juga kita berhadapan dengan tahun akhir RPJMD yang nanti RPJMD akan diukur. Ya, target RPJMD 5,37%. Ya, memang kalau kita membandingkan antara capaian dengan target, ya ini masih bias, tapi ini karena kita berada dalam situasi yang tidak normal, karena kita sudah menghadapi COVID beberapa saat yang lalu. Kemudian lagi inflasi, saat ini kita berada di 3,27%, target RPJMD 2,03%. Ya, walaupun demikian kita masih masuk kategori ringan. Ya, ini yang harus terus kita pertahankan ke depan. Penduduk miskin kita 27,17% dari target 25,33%. Walaupun ada tren penurunan dari tahun ke tahun, tetapi bahwa target ini belum tercapai. Sehingga ini yang nanti akan menjadi diskusi kita selama 2 hari ke depan. Pengangguran dari 1,4%, target RPJMD 1,2%. Ya, memang kalau kita melihat angka pengangguran, ya ada kecenderungan untuk naik. Begitu. Memang beberapa saat yang lalu kami diskusi dengan kabak organisasi, karena COVID sudah selesai, tapi pengangguran kita masih
justru ada kecenderungan untuk meningkat. Ya. Memang karena jumlah angkatan kerja kita makin meningkat, sedangkan lapangan pekerjaan kita tidak ada pertumbuhan. Ya, sehingga ini menyebabkan angka pengangguran kita dia mengalami tren kenaikan. Pendapatan asli daerah 81, kondisi saat ini 81,9, target 88 miliar. Ya. Kami juga sudah diskusi dengan Kepala Bapenda, target ini bisa dicapai di tahun 2025. Kemudian stunting saya sudah sampaikan tadi bahwa kita sudah melampaui, walaupun di RPJMD kita targetkan 17%, tapi kita sudah berada di 12,1. Dan saya yakin di bulan timbang terakhir kemungkinan ada penurunan lagi. Kemudian opini BPK kita target WTP dan saat ini kita berada di posisi WTP. Kita berharap bahwa tahun ini tetap kita pertahankan. Kemudian nilai RPPD memang ini ada sedikit perbedaan karena waktu menyusun RPJMD formula menghitung RPPD itu berbeda dengan yang sekarang. Sehingga waktu itu kita tetapkan target kita 27,171, itu dia masuk kategori sedang kalau tidak salah. Nah, saat ini ada formula baru dari Kementerian Dalam Negeri sehingga poin kita itu 2,1 lebih. Ini sangat rendah atau sangat rendah. Kalau Kabak PM itu nanti silakan ya. Dan ini setelah saya coba melihat dengan Pak Kabak PM kemarin, kita nilai kita rendah itu bukan karena kita tidak intervensi, tapi ada data-data yang diminta yang belum kita penuhi, data yang sebetulnya kita harus siapkan. Nah, ini mungkin ke depan perlu perhatian terhadap database yang ada di masing-masing perangkat daerah. Nilai sakit kita saat ini berada di posisi CC. Ya, target kita paling tidak kita berada di posisi B. Ya, supaya kita B, ya nanti kita akan diskusikan dengan Kabak organisasi. Next. Ya, saya kira ini sudah kita sucinya kita orang pemerintah daerah. Tidak perlu saya uraikan lagi satu persatu. Tapi 2 hari yang akan kita diskusikan seluruhnya akan mengarah kepada pencapaian visi misi daerah sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat. Next. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam penyusunan RKPD itu ada 4 pendekatan perencanaan. Ada pendekatan politis, teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan top down dan bottom up. Nah, pendekatan politis ini adalah pokok-pokok pikiran DPR yang mereka sudah input di SPPD. Nah, ini yang proses yang selama ini tidak berjalan adalah validasi yang dilakukan oleh masing-masing pimpinan perangkat daerah. Ya. Jadi di SPPD itu ada ruang masing-masing pimpinan perangkat daerah untuk memverifikasi dan memvalidasi pokok DPR. Diterima atau tidak? Diterima ada catatannya, ditolak ada catatan. Nah, sehingga nanti yang terakhir nanti memverifikasi itu adalah kami dari Bapelitbang. Jadi yang pertama kali memvalidasi adalah Sekwan. Bapak Sekwan ada? Ya dari Sekwan. Nah, yang pengalaman selama ini seluruh gelondongan dimuat. Padahal harus diverifikasi dulu oleh Sekwan lalu menentukan skala prioritas. Ya, seperti di Musrenbang itu. Nah, skala prioritas juga tidak per anggota DPR, tapi per lembaga. Ya, seperti itu. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan MCP dari KPK, itu salah satu di aspek perencanaan yang nilai kita masih rendah itu karena pokok pikiran DPR tidak hanya disampaikan berupa matriks usulan, tapi dia harus dokumen lengkap mulai dari pendahuluan latar belakangnya sebagainya. Sehingga ini tolong nanti menjadi perhatian teman-teman dari Sekwan. Kemudian pendekatan teknokratik, ya saya kira itu yang terjawab dalam reja perangkat daerah melalui usulan-usulan dari masing-masing perangkat daerah. Pendekatan partisipatif itu adalah usulan dari Musrenbang di berbagai tingkat. Tadi Bapak Wakil sudah sampaikan mulai dari dusun, desa, yang kemudian terkompilasi di kecamatan.
Dan bahkan kita sekarang memberikan ruang, misalnya sekarang ada hadir juga adik kita dari Forum Anak. Ya, lalu ada sebetulnya ada forum disabilitas juga hadir. Mereka juga melakukan proses perencanaan. Tetapi saya sudah sampaikan bahwa dari forum anak maupun forum disabilitas harus mengikuti mekanisme perencanaan yang terjadi di pemerintah daerah. Kalau mau supaya usulan-usulan itu bisa tertampung. Nah, sehingga saya kemarin waktu pengusulan bank anak, saya kasih tantangan mereka, kalau proses perencanaannya berkualitas, saya siap kasih akun untuk silakan di-input sendiri di SIPD. Ya. Jadi ini mungkin perlu pendampingan dari Bapak Kadis TP5 sehingga usulan dari anak-anak ini bisa tertampung. Kemudian yang terakhir itu pendekatan top down dan bottom up. Ya, ini dana tak yang kita dikasih menu, tapi proses perencanaannya dari bawah. Jadi menunya disiapkan oleh pemerintah pusat, itu top down-nya, sedangkan bottom up kita yang mengusulkan dari bawah. Sehingga nanti RKPD itu harus mengakomodir empat pendekatan perencanaan. Next. Ya, lalu kalau kita merujuk di undang-undang, pendekatan perencanaan yang berorientasi pada substansi, yang pertama pendekatan holistik tematik, artinya perencanaan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian dan tujuan program prioritas. Makanya kenapa tadi kita tampilkan RPJMD, visi misi, karena disitulah ada penekanan terkait program-program prioritas yang akan kita lakukan. Pendekatan integratif, keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan. Artinya konsep perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan, pendekatannya adalah terintegrasi. Kenapa stunting itu cepat turun? Karena kita terintegrasi. Tidak hanya kita serahkan di 1-2 perangkat daerah, tapi semua perangkat daerah bergerak. Bahkan masyarakat juga ikut, misalnya dengan orang tua asuh dan lain-lain. Kenapa kemiskinan ekstrim kita turun? Ya itu juga karena pendekatan itu tidak hanya satu perangkat daerah, tapi dilakukan secara bersama-sama. Kemudian pendekatan spasial, artinya harus lokusnya harus jelas. Ya, misalnya kita sudah punya data by name by address terkait stunting. Oleh karena itu seluruh perangkat daerah harus bergerak. Fokus kita adalah dan lokus kita adalah mereka-mereka yang stunting. Kemudian kita juga sudah punya data kemiskinan ekstrim, sehingga tahun lalu kita dapat insentif fiskal. Ya, kita sudah minta supaya lokus kita adalah mereka-mereka yang masuk kategori miskin ekstrim. Jadi prioritas mereka dulu, setelah itu baru miskin-miskin yang lain. Next. Ya, ini tadi juga Bapak Wakil sudah tegaskan bahwa harus melihat, memperhatikan arah kebijakan yang telah dituangkan di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat. Tentu arah kebijakan ini sudah diselaraskan dengan arah kebijakan nasional maupun Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk Sumba Barat tahun 2025 di dokumen RPJMD kita ada 7 arah kebijakan. Yang pertama, pemulihan ekonomi melalui optimalisasi potensi unggulan daerah seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, penguatan sistem dan jaringan kesehatan, penanganan stunting, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan jaring pengaman sosial. Peningkatan ekonomi industri dan pemberdayaan koperasi UMKM BUMDes untuk mendukung pembangunan pariwisata. Yang keempat, penegakan hukum terkait pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang keenam, peningkatan stabilitas Kamtipmas dan peningkatan ketahanan bencana. Yang ketujuh, peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar. Dalam hal ini rumah layak huni, air bersih, sanitasi, elektrifikasi, dan persampahan. Next. Ya. Kemudian untuk prioritas tahun 2025. Kita masih fokus di dalam program prioritas sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat. Sehingga diskusi 2 hari nanti kita akan fokus di 6 program prioritas ini. Sehingga nanti kita akan bagi
meja desk itu menjadi 6 meja desk sesuai dengan perangkat daerah masing-masing. Next. Ya, tadi konsepnya bahwa harus tematik, maka tema RKPD tahun 2025 setelah kita menjabarkan dengan tema nasional maupun tema provinsi NTT, tema RKPD kita adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan pemantapan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena indikator sasarannya adalah pertumbuhan ekonomi yang kita harus kejar target seperti yang saya uraikan tadi. Next. Ya. Tadi juga ditegaskan oleh Bapak Wakil, ke depan kita harus fokus tahun 2025 masih pada pertama penurunan kemiskinan ekstrim, karena target harus nol. Kita berada sudah di posisi 9,13%. Stunting walaupun kita sudah dari target nasional, tapi ya paling tidak kita berupaya supaya ada penurunan dari waktu ke waktu. Pengembangan pariwisata tadi terakhir juga Bapak Wakil tegaskan, ya tinggal nanti kita diskusikan dalam meja desk bagaimana untuk mendukung ini. Ya, artinya tidak hanya di dinas pariwisata, tapi di dinas-dinas yang lain juga bergerak untuk mendukung pariwisata. Kemudian penurunan inflasi, ya paling tidak kita jaga supaya tetap stabil seperti sekarang ini. Kemudian pemenuhan standar pelayanan minimal. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian, karena dengan formula baru keuangan memang arahnya adalah pemenuhan SDM. Nah kalau di KPM itu kita puji Tuhan bahwa hasil evaluasi terhadap SPM Kabupaten Sumba Barat nilai paling tinggi di Provinsi NTT, 90 berapa Pak? 93,6. Ya berarti luar biasa bahwa kita sudah benar-benar fokus di sini. Mungkin tetap kita perkuat ke depan supaya ya nilai kita dia tambah naik lagi begitu. Next. Ya Bapak Ibu sekalian, nah walaupun kita sekarang sudah memberikan ruang mulai dari RKPD, pokok pikiran DPR maupun Musrenbang sudah diinput di SIPD. Jadi kami coba beberapa saat yang lalu kami pantau di SIPD. Jadi ada total program yang terinput tidak adalah ada 176 program. Kegiatan ada 400. Maaf, itu yang ada di range ya. Yang range yang sudah terinput ada 176 program yang tersebar di seluruh perangkat daerah. Ada 490 kegiatan dan ada 1.398 subkegiatan. Sedangkan dari proses musrenbang untuk RKPD kita coba masing-masing kecamatan itu ambil P1 sampai P4, sehingga total hasil musrenbang yang sudah terinput di SIPD itu ada 144 usulan dari 6 kecamatan. Kemudian musrenbang desa, ya, tapi itu sudah terkompilasi di kecamatan. Musrenbang desa yang terinput dari seluruh desa itu 2.170 usulan. Ya, kemudian pokok pikiran DPR, nah ini sebelum diverifikasi, yang tadi saya sampaikan Bapak yang mewakili Pak Sekwan, 299 usulan dari pokok pikiran DPR ini belum diverifikasi, baik dari Sekwan maupun dari pimpinan perangkat daerah. Sehingga ya forum nanti kita diskusi 2 hari nanti, salah satunya juga kita harus pastikan pokok pikiran DPR mana yang diakomodir. Kemudian hasil musrenbang kecamatan mana yang diakomodir. Next. Ya, ini nanti pembagian berdasarkan prioritas daerah. Saya kira proses ini selama ini kita sudah lakukan. Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah sudah tahu kami bertanggung jawab di prioritas daerah yang mana. Besok nanti akan kita diskusikan berdasarkan prioritas daerah. Next. Ya ini kami coba menarik dari SIPD itu pagu-pagu indikatif yang tersebar di masing-masing perangkat daerah. Ya memang kalau kita melihat ini masih perlu banyak pembenahan, terutama di kelurahan dan
di puskesmas, karena mulai tahun depan puskesmas dan kelurahan akan ada DPA sendiri. Selama ini memang kesulitan karena DPA-nya ada di kelurahan, ada di kecamatan, puskesmas ada di dinas kesehatan, sehingga memang agak kesulitan dalam proses pengelolaan dana karena birokrasinya sangat rumit ya. Dan ini yang selalu dikeluhkan oleh para kepala puskesmas, para lurah. Jadi kita akomodir keluhan itu, mulai tahun depan punya DPA sendiri. Sehingga memang masih ini angkanya masih sangat belum terlalu final karena masih perlu penyesuaian. Nah, oleh karena itu nanti akan berkembang dalam diskusi kita 2 hari ke depan. Ya, memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat angka pagu perangkat daerah secara keseluruhan, ya mungkin tidak terlalu bermasalah. Tetapi ketika mulai dipilah menurut sumber pendanaan, itu yang nanti cukup bermasalah. Sehingga ini yang nanti besok kita diskusikan dengan baik. Karena tidak bisa misalnya program kegiatan itu dipaksakan untuk dibiayai dari blok grant. Padahal blok grant kita kecil sekali, yang tidak mungkin menampung semua. Jadi sebagian harus ditanggung di spesifik grant. Ya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman keuangan. Ini proyeksi anggaran kita dengan berbagai sumber-sumber anggaran yang ada. Proyeksi untuk tahun 2025 seperti yang ada di tulisan merah. Kita punya uang 799 miliar 900 lebih. Nah, kalau kita bandingkan dengan inputan ini sudah sekitar 900-an M. Ya, ini tentu sangat tidak ideal sehingga akan kita diskusikan di 2 hari ke depan. Ya, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan juga bahwa nanti di forum perangkat daerah didiskusi. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah kita melakukan evaluasi terhadap kinerja kita. Nanti kinerja kita mana yang belum tercapai atau mana yang sudah tercapai, itu yang kemudian ditindaklanjuti dengan usulan berbagai macam program dan kegiatan. Kemudian di meja des juga kita akan sepakati ini. Program kegiatan ini mau dibiayai dari sumber dana yang mana? Seperti yang ada. Ya, kan? Misalnya untuk yang pertama, slide yang pertama tadi. Tidak yang di sumber dana itu. Ya, misalnya kita punya pendapatan asli daerah PAD, ya 48 miliar lebih. Ini sudah ada perhitungan dengan teman-teman di keuangan. Ya 48 artinya bahwa nanti usulan program kegiatan tidak boleh lari lewat dari ini. Terutama yang nanti sumber dananya PAD. Kemudian ada juga yang dari dana transfer umum, misalnya kita 309 miliar lebih. Ya, nanti kalau yang menggunakan dana dalam tidak boleh juga lebih dari ini. Nah, ini yang nanti kita sulit di diskusi kita 2 hari ke depan. Nah, oleh karena itu kami mohon perhatian Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah sehingga seluruh proses ini bisa berjalan dengan baik. Next. Ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada total urusan program kegiatan subkegiatan yang terinput dalam SPPD dan ada sebarannya di masing-masing perangkat daerah. Langsung di total Barius. Jadi di SPPD itu ada total urusan ada 50 urusan. Ya, ada perangkat daerah yang tangani 2 urusan, ada yang hanya 1 urusan, ada yang bahkan 3 urusan. Kemudian dijabarkan dalam 176 program, 490 kegiatan dan 1398 subkegiatan. Ya, next. Ya. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Hal-hal teknis
akan berkembang dalam proses diskusi 2 hari ke depan di Bapelitbang. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua.